Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifatul Faldafa dan teman saya M. Ali Gibran Bosa akan mempresentasikan risk analisis dari kebocoran data BSI. Terms of reference-nya bisa dilihat di layar. Untuk informasi latar belakangnya itu sebesar 1,5 terabyte data BSI dihack dan dicuri oleh geng hacker Lockbit. Data yang dicuri adalah data milik BSI dan informasi pribadi nasabah BSI. Yang Lockbit meminta tebusan sebesar 20 juta dolar US. Batasan investigasinya itu mengumpulkan informasi terkait bukti penyebab kebocoran data, bukti kebocoran data, penyebab kegagalan pemegang data dalam melindungi data dan tujuan peretas melakukan peretasan. Proses investigasinya yaitu 1. Mengidentifikasi studi kasus PSE, 2. Menentukan pembagian tugas dalam investigasi, 3. Mencari referensi pada kasus yang dianalisis, 4. Melakukan pembahasan terhadap informasi dan studi kasus yang diperoleh dari berbagai bahan referensi, 5. Melakukan analisis terhadap hasil investigasi, 6. Meringkas investigasi hasil analisis, dan 7. Membuat laporan hasil analisis investigasi. Bukti yang kami dapatkan bisa dilihat di layar. Itu bukti yang kami tidak dapatnya itu file data BSI yang bocor dan file data nasabah BSI yang bocor. Public statement antaranya itu statement dari Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Heri Gunardi, mengonfirmasi bahwa adanya dugaan serangan cyber terhadap layanan perbankan BSI. Kami temukan ada indikasi serangan cyber. Kami ada temporary switch off untuk memastikan sistem aman, tapi tidak ada tembusannya. Ujar Heri di Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023. Dan juga statement dari pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto menduga bahwa gangguan layanan perbankan ATM maupun mobile banking BSI terjadi selama beberapa hari sejak Senin 8 Mei. Masalah tersebut kemudian disebut imbas dari serangan ransomware Lockbit 3.0. Ada ringkasan terkait bukti digital pencurian data BSI oleh kelompok peretas Lockbit 3.0 yang meliputi 1. 9 database yang berisi dari 15 juta lebih informasi pribadi nasabah BSI dan pegawai BSI, 2. Dokumen keuangan, 3. Dokumen legal, 4. NDA, dan 5. Password dari semua layanan internal dan eksternal BSI. Adapun ringkasan saksi meliputi pernyataan pihak BSI yang mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan serangan cyber terhadap layanan BSI dan mengaktifkan semua layanan BSI untuk mengamankan data nasabah. Ada juga pernyataan dari pendiri Ethical Hacker Indonesia yang menyatakan bahwa downnya layanan BSI disebabkan oleh serangan ransomware. Ada beberapa fakta yang di-establish, yaitu Lockbit mulai menyerang sistem BSI pada tanggal 8 Mei 2023 dengan menggunakan virus ransomware dan berhasil mencuri data sebesar 1,5 terabyte. Data tersebut termasuk informasi nasabah, dokumen legal, dokumen keuangan, NDA, dan password. Lockbit meminta uang tebusan untuk data tersebut sebesar 20 juta dolar US. Jika tidak dibayar, maka data tersebut akan disebar ke dark web. Fakta yang tidak dapat di-establish yaitu identitas asli geng Lockbit. Adapun risk analisisnya itu aset 1, data pribadi, ancaman data pribadi nasabah, ancamannya itu ransomware dan phishing, risikonya tinggi, impact-nya tinggi, likelihood-nya sedang. Aset kedua itu sistem informasi internal, ancamannya itu serangan malware dan serangan internal, risikonya tinggi, impact-nya tinggi, likelihood-nya sedang. Aset ketiga itu infrastruktur jaringan, ancamannya serangan DDoS, risikonya sedang, impact-nya sedang, likelihood-nya tinggi. Aset yang keempat yaitu data keuangan bank, ancamannya ransomware dan serangan malware, risikonya tinggi, impact-nya tinggi, likelihood-nya sedang. Selanjutnya security mitigation. Yang pertama itu biasanya memiliki tim petugas keamanan informasi atau grup Chief Information Security Officer atau bisa disingkat CISO yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data dan privasi nasabah. Nah, secara rutin CISO melakukan penguatan parameter keamanan termasuk firewall, WAF, dan threat intel, melakukan pentest sesuai ketentuan dan serta melakukan takedown service untuk mendeteksi penipuan.
Mitigasi TISO dilakukan melalui digital threat monitoring, yakni tes keamanan berlapis. Yang kedua, bank melakukan pengukuran efektivitas privasi nasabah sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa nasabah merasa aman dan terlindungi dalam penggunaan layanan BSI. Yang ketiga, terkait dengan edukasi security awareness, BSI melakukan program edukasi security awareness melalui berbagai saluran seperti BSI Mobile, website, sosial media, dan webinar. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran nasabah tentang keamanan dan privasi data mereka. Selanjutnya reflection, dampak dari kepercayaan. Yang pertama itu dampak dari kepercayaan publik. Kasus kebocoran data BSI dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap BSI. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja bisnis BSI di masa depan. Yang kedua, pentingnya keamanan cyber. Kasus keamanan kebocoran data BSI menunjukkan pentingnya keamanan cyber dalam era digital. Perusahaan dan pengguna harus meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk melindungi data pribadi dan mencegah terjadinya kebocoran data di masa depan. Yang ketiga, pentingnya data di era digital. Di era digital ini sudah menjadi salah satu sumber informasi penting di era digital ini. Kebocoran database ini menunjukkan seberapa pentingnya data, maka dari itu pihak pemegang dan pengelola data harus melakukan pengamanan data dengan baik. Yang keempat, data pemegang tanggung jawab dan pemegang dan pengelola data. BSI sebagai pemegang dan pengelola data pribadi pengguna bertanggung jawab terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi milik pengguna. BSI harus meningkatkan keamanan sistem penyimpanan data dan melakukan enkripsi data untuk database untuk mencegah adanya kebocoran data di masa mendatang. Amplification findings, yang pertama itu kerugian finansial dan reputasi. Kebocoran database ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi BSI. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah untuk melakukan transaksi dengan BSI dan dapat mempengaruhi kinerja BSI di masa yang akan datang. Yang kedua itu kerugian privasi dan keamanan. Kebocoran data BSI dapat menyebabkan kerugian privasi dan keamanan bagi nasabah BSI. Data pribadi nasabah seperti nama, alamat, nomor rekening, dan lain-lain dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan seperti melakukan penipuan atau tindakan kriminal yang lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab hukum. Direktur BSI mengatakan apabila serangan tersebut mengakibatkan kebocoran data, terdapat tanggung jawab perusahaan sebagai pengendali data pribadi sesuai ketentuan UU Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Yang keempat, perlindungan data pribadi. Kebocoran data BSI menunjukkan berapa pentingnya melindungi data pribadi nasabah BSI. BSI harus meningkatkan sistem keamanan dan privasi nasabah untuk mencegah terjadinya kebocoran data di masa yang akan datang. Yang kelima, kesadaran dan edukasi pengguna. Kebocoran data BSI juga menunjukkan betapa pentingnya kita untuk belajar mengenal keamanan cyber, bahwa kita harus lebih berhati-hati saat memberikan data pribadi atau menggunakan data pribadi dalam bertransaksi online. Yang selanjutnya, rekomendasi formal action, yaitu pertama, memperbaiki sistem keamanan cyber pada perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, melakukan audit keamanan secara berkala. Yang ketiga, melakukan pelatihan keamanan cyber. Yang keempat, memperkuat firewall. Yang kelima, enkripsi data. Informal action itu yaitu menjaga data pribadi. Untuk detail untuk rekomendasinya itu, yang pertama itu untuk meningkatkan keamanan dan privasi data pengguna BSI. Pemerintah dapat menerapkan regulasi perlindungan data pribadi untuk melindungi data pengguna dari kebocoran. Untuk membantu mencegah kebocoran data di masa depan, BSI dapat melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem keamanan elektronik BSI terus diperbaiki dan ditingkatkan. BSI dapat memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan dan nasabah BSI untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang keamanan cyber, yang dapat membantu mencegah kebocoran data yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang keempat, menggunakan firewall tambahan. BSI dapat memberikan lapisan proteksi tambahan berupa firewall yang dapat yang melindungi data pribadi agar tidak mudah diretas. Yang kelima, melakukan enkripsi terhadap database. BSI dapat mengenkripsi database yang berarti sudah
Data diubah menjadi set kode yang sulit untuk diterjemahkan sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.